sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Telah lahir, telah hadir, sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kita sudah terdengar, malaikat pun bergema. Surga terdengar, malaikat pun bergema. Terdengar, malaikat pun bergema. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita, sang juru selamat telah lahirkan dunia. Kita surga terdengar, malaikat pun bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia. Malaikat pun bergerak, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah hadir sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kita surga bergema, singing haleluya. Malaikat dan semesta puji sembah dia. Karena telah lahir Tuhan Yesus Kristus, yang karena besar cintanya dia rela jadi penebus. Yang buta dicelikan, yang sakit pun jadi pulih. Yang lumpuh bisa berjalan, yang telah mati pun bangkit. Duka jadi bahagia, tangisan jadi tawa. Singing glory haleluya, puji Tuhan Yesus selamanya. Surga terdengar, malaikat bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah lahir, telah hadir, penebus dosa manusia. Namanya nyanyi glory haleluya. Sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kita surga terdengar, malaikat pun bergema. Malaikat pun Kita surga terdengar, malaikat pun bergema. bergema, haleluya. Yeah, Kong Silvana right here. Satu hati, satu cinta. Angkat pujian buat sang raja. Now it's time to praise the King of Kings, the Lord of Lords. He's my Jesus. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, Melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita. sang juru selamat telah lahir ke dunia. Kita surga terdengar, malaikat pun bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah lahir, telah hadir, sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Telah lahir, telah hadir, sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kita sudah terdengar, malaikat pun bergema. Surga terdengar, malaikat pun bergema. Terdengar, malaikat pun bergema. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, melimpahkan kesukaan yang ceria.
tadi celikan, yang sakit pun jadi pulih, yang lumpuh bisa berjalan, yang tak mati pun akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH. Selamat Natal semuanya. Ya, ada sukacita hari ini. Hanya karena anugerahnya kita mengalami persekutuan sebagai keluarga Allah. Kita di sini mengenang dan merayakan Natal. Kita bersyukur bisa memasuki Natal di tahun 2024. Bisa berkumpul bersama saudara-saudara keluarga di tempat ini. Dan mungkin ada di antara kita hari ini tidak berkumpul bersama keluarganya karena pekerjaan, tugas, sakit, atau mungkin hari ini ada yang terbaring sakit di rumah sakit. Atau mungkin orang yang kita kasihi sudah pergi mendahului kita. Sehingga Natal ini menjadi sangat berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Teruslah memiliki iman pengharapan kepadanya. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita Natal menyempurnakan Natal kita pada saat ini. Mari satukan hati, memuji dan menyembah Sang Juru Selamat dalam bingkai tema yang didambakan. Mari kita berdiri. Bersama-sama kita mengangkat pujian Joy to the World. Dan kepada pemuda kita mulai bersama-bersama. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Pemuda. Ibu bapak, saudara-saudara, kasih Tuhan,
bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Natal bagi kamu sekalian. Kasih dan damai Allah Tritunggal menuntun dalam ibadah ini. Selamat Natal bagimu juga. Lilin ini kami nyalakan untuk mengingat Ia. Ia yang datang menerangi hatiku. Lilin ini kami nyalakan untuk mengingat Ia. Ia yang datang menerangi hatimu. Namanya Yesus, Juru Selamat, terang dunia. Negeri yang diliputi kegelapan kini bersinar terang. Allah telah menjelma menjadi manusia. Hai, dengarlah beritanya. Terang Kristus bersinarlah di hati kami, anak-anak-Mu. Allah mengasihi dunia, mengasihi kami pun. Lilin ini biarlah selalu menyala, tanda Ia telah lahir di hati kami. Lilin nyalakan di
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua sungguh menyadari bahwa kita sering mendukakan hati Tuhan. Dan karena itu, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan dosa kita. Dan sesudah itu mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Terangnya telah menyinari kegelapan dunia karena dosa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Semua dosa dan kesalahan kita terbuka oleh terangnya yang menerangi setiap sudut gelap kehidupan kita. Mari tunduk dalam kerendahan hati, mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 9, 1 Yohanes 4 ayat 9. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu telah lahir. Dan marilah kita menyembah dia. Dan dia adalah Yesus. Dia tuh anak Yalu. Kita angkat pujian ini. Yesus sangat
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dinyatakan kepada mereka. Mari kita membuka Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Mazmur 97 ayat 1 sampai 12 kita akan baca secara alternatif, majelis gereja dan jemaat. Mazmur 97 ayat 1 sampai 12 didahului oleh majelis dengan judul Tuhan adalah Raja. Biarlah di sekeliling dia keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. api menjalar di hadapannya. Dan menghapuskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung lulus seperti lilin di hadapan Tuhan, hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada akan mendapat berhala-berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Tuhan adalah Raja, dan sepatutnya lah kita semua yang bernafas bersorak-sorak karena Dia. Terang sudah terbit bagi orang benar, karena bersukacitalah karena Dia. Karena Dia telah mati, lahir, mati dan bangkit untuk kita semuanya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia
Saatnya kita bersama akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Bacaan untuk lektor 1 Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 12. Kemudian bacaan lektor 2 Titus 3 ayat 4 sampai 7. Dan bacaan untuk lektor 3 yaitu pelayan firman dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kepadamu kami naikkan syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Sehingga kami boleh diperkenan oleh Tuhan dari alamat kami yang berbeda, untuk kemudian berhimpun bersama di rumah-Mu yang kudus ini. Dan dalam perhimpunan kami bersama untuk merayakan Natal kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama tetap bersukacita untuk kemudian menyiapkan hati hidup kami untuk kemudian membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus berkuasa atas kami semua, sebab setiap kami yang hadir telah sedia untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Sidang Masa Raya Natal yang diberkati Tuhan, berita sukacita yang datang di tengah-tengah kita pada siang hari ini terambil dari Yesaya 62 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di atas bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka telah menjadi upah jeripayahnya dan ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita berikutnya dari Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayatnya ke-7. Titus 3 ayat 4 sampai ayatnya ke-7. Firman Tuhan berbunyi, tetapi ketika
nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan lektor yang ketiga dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Kalau kita sudah persiapkan, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua yang tetap dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya kita menjadi pendengar setia, tetapi juga kemudian kita memelihara dan menyampaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Suci, suci, suci. Ya, bukan suci, haleluya, haleluya.
Ya Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama ya saya sampaikan kepada kita ya permohonan maaf karena ada ya sedikit ya kesalahpahaman ya dalam apa yang saya nyatakan sebagai yang memimpin ibadah pada hari ini, dan saya yakin dan percaya Ibu Bapak, Saudara-saudara ya memahami tentang hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita bersama-sama tetap menyatakan pujian dan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa atas perkenannya sehingga tak terasa selama kurun waktu 1 tahun lamanya, dari tanggal 25 Desember yang lalu sampai saat ini, 25 Desember tahun 2024 ini, kita bersama-sama tetap berada dalam lindungan kasih Tuhan. Dan kemudian kita kembali bersama-sama berkumpul ya di dalam gedung gereja ini untuk merayakan Natal. Perkenankan saya untuk menyampaikan selamat Natal 25 Desember tahun 2024 untuk kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita. Dan kemudian dalam ibadah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dituntun satu penekanan yang didamba. Sekali lagi, yang didamba. Ya, waktu saya menelusuri kata ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian saya mendapatkan informasi tentang ya definisi dari ya damba. Ya, kata dambaan dari kata damba. Dan di situ dikatakan bahwa damba adalah sesuatu yang diinginkan dalam hidup. Dan setiap orang pasti memiliki dambaan. Sekali lagi bahwa segala sesuatu yang diinginkan dalam hidup ini dan setiap orang ada dambaan. Sekalipun dambaan itu Bapak Ibu Saudara-saudara tidak selalu pasti kita alami atau terlaksana dalam hidup ini. Ya contoh, bukankah Bapak Ibu Saudara-saudara mendambakan hidup bahagia? Kita sebagai suami dan istri mendambakan hidup bahagia. Saya kira begitu ya. Tidak ada orang Kristen yang mendambakan hidup sebagai suami istri lalu kemudian berujung dengan kehancuran. Atau berujung dengan malapetaka. Ya demikian juga suami istri mendambakan kebahagiaan dalam persekutuan dengan anak-anak. Anggota keluarga. Ya dan juga dalam persekutuan kita sebagai gereja dan jemaat Tuhan. Kita semua pasti mendambakan hidup rukun. Rukun dalam keluarga. Rukun dengan agama-agama yang lain atau kepercayaan yang lain. Rukun dengan anggota masyarakat. Kita rukun dalam rumah tangga. Ya kita saling menyapa dengan penuh sukacita. Yang kita dambakan adalah keadaan aman dan damai. Apalagi setiap Natal Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini didengungkan. Disuarakan damai sejahtera Allah yang didambakan oleh semua orang. Ya tidak hanya ya dalam persekutuan kita dengan Tuhan, tetapi juga dalam persekutuan kita dengan sesama dan juga pada ciptaan Tuhan yang lain. Kita semua orang Kristen diajarkan untuk ya mengalami damai sejahtera
bagi semua. Hidup dalam keadilan dalam masyarakat, bangsa dan negara kita. Kita semua mendambakan di tahun yang lalu, supaya di tahun 2024 di tanggal ini kita masih sempat diberi waktu untuk merayakan Natal bersama-sama. Itu dambaan. Tetapi tidak selamanya Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita dambakan, apa yang kita rencanakan itu pasti akan terlaksana. Ada yang terlaksana dan ada juga yang tidak terlaksana. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudara, terlebih khusus buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin ada di Kalimantan, ada di Papua, atau ada di Jakarta, atau di Pulau Jawa, atau Pulau Sumatera, sebelumnya sudah merencanakan bahwa tahun depan ya kita akan pulang ke Makassar dan terus ke kampung halaman untuk merayakan Natal bersama dengan keluarga dan orang tua. Ya, namun hal itu Bapak Ibu Saudara-saudara ya tidak bisa terlaksana karena mungkin kita sudah mengurungkan niat kita untuk mengatakan ya waktu dempa nenekmu, dempa ya tomatuanta memang kita merencanakan pako tak mau tomatua, tak mau suami, tidak ada lagi istri dan sebagainya. Ya sehingga ya agak madodong-dodong mutu penawa lamai langang kampung. Iya. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ya ada yang terlaksana, ada juga yang tidak terlaksana. Makanya saya katakan tadi bahwa apa yang kita dambakan itu tidak selalu terlaksana dengan pasti. Ya sama halnya kalau seorang pemuda ya mendambakan sesuatu, dambaan itu kan cita-cita. Lamorek menjadi tentara. Ya tetapi lalu kemudian dalam perjalanan waktu, loh kok bukan menjadi tentara bangsa Indonesia tetapi justru menjadi tentaranya Tuhan. Ya. Menjadi pekabar Injil untuk menyampaikan sukacita bagi dunia ini. Ya itulah dambaan Bapak Ibu Saudara-saudara, dambaan. Demikian juga saya secara pribadi mendambakan waktu tahun yang lalu. Saya secara pribadi ya mendambakan supaya di bulan Desember ini, pada hari ini tanggal 25 Desember, saya ya bernatal dengan istri saya ya di rumah. Ya tetapi tidak bisa terlaksana itu. Ya karena itu ketika saya bangun tadi pagi ya saya mau mengucapkan selamat Natal Mimi, selamat Natal Sai. Ya kan itu sapaan akrab saya dengan istri saya, Sai. Ya seperti itu. Ya dan mungkin ada yang sama atau ya paling tidak sama dengan itu. Ya. Jadi maksud saya ialah tidak hanya sekedar untuk mengucapkan selamat Natal kepada istri saya, tetapi lalu kemudian saya mewujudkan dengan itu dengan ucapan ummah. Ya, seperti itu. Ya. Tapi tidak terwujud. Ya, mengapa? Ya karena sekarang ini ya istri saya ada di rumah sakit, ya sedang berjuang untuk ya menerima pemulihan ya kesehatan ya dari Tuhan. Ya semoga ya tetap sehat-sehat saja dia di sana dan kita percaya bahwa ya kita semua akan tetap mendukung dalam doa. Ya itulah harapan-harapan kita. Nah merujuk dari apa yang penekanan kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu yang didambahkan dan siapa yang didambahkan di sini yang dimaksudkan. Dan siapa yang mendambahkan. Yang dimaksudkan yang didambahkan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara ialah umat Tuhan.
Dan yang mendambahkan umat Tuhan itu tidak lain adalah Tuhan itu sendiri. Yang mendambahkan umatnya. Untuk apa? Supaya di momen khusus ini, di hari Natal ini, kita tetap hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang disampaikan oleh pembacaan kita pada hari ini. Kita lihat di dalam Yesaya. Ya, Tuhan mendambakan keselamatan bagi umatnya. Itu yang Tuhan dambakan. Dan Tuhan mendambakan umatnya itu memperoleh keselamatan. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya Tuhan melalui Nabi Yesaya menjanjikan keselamatan itu bagi orang Israel dan juga buat bangsa-bangsa yang lain. Tetapi keselamatan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama-tama berita itu disampaikan kepada komunitas sebagai umat Tuhan orang Israel pada waktu itu. Supaya apa? Supaya umat Tuhan yang sudah mengenal Tuhan itu lalu kemudian dengan hati yang tulus mereka bergandengan tangan untuk menyebarkan kabar baik, kabar sukacita itu bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, termasuk kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, termasuk kepada bangsa-bangsa yang sedang menjajah mereka. Iya. Itu yang Tuhan dambahkan dari umat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya, apa yang didambakan oleh Tuhan. Tidak semua orang Israel mewujudkannya. Ada yang kepala batu, ya menentang Tuhan. Tetapi ada juga kasihan, ya sekalipun mereka tidak diperhitungkan, ya tetapi dipakai oleh Tuhan untuk kemudian menyampaikan berita sukacita itu kepada dunia ini. Ya, contohnya, kita melihat dalam Injil Lukas bahwa justru Tuhan ya datang kepada malaikat. Tuhan datang ya kepada para gembala. Tadi malam kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Pendeta Abigail Tangkeparung. Ya bahwa para gembala ya sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan ya dalam masyarakat, termasuk menyangkut soal kata-katanya. Ya dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini tidak pernah kita menyepelekan ya orang lain. Ya sekalipun ya mungkin status sosial kita lebih daripada orang yang lain, atau kemudian kita punya jabatan atau pekerjaan kita yang sangat mumpuni dan menjanjikan, ya tetapi kita tidak pernah nakuatoraya kumua, tidak pernah tumunga-munga. Ya, hanya melihat ke atas, lebih banyak melihat ke atas dan tidak melihat ke bawah. Tunduk melihat orang lain. Kalau kita tunduk Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah tanda kita merendahkan diri dan menganggap diri kita ada kesetaraan dengan orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dipanggil untuk itu seperti para gembala. Yang walaupun mereka tidak diperhitungkan, tetapi ya mereka tidak pernah memikirkan hal itu. Dan tidak pernah menjadi penghalang bagi mereka untuk kemudian merespon kabar sukacita yang mereka terima. Ya. Mengapa mereka lalu kemudian pergi ya melihat bayi Yesus di Bethlehem? Karena mereka mendengarkan berita itu. Mereka mendengar. Dan ketika mereka mendengar, apa yang mereka dengarkan itu mereka tidak sepelekan. Ya, mereka menerima itu sebagai berita yang luar biasa. Dan berita itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Tetapi mereka yakin bahwa berita itu ya selain untuk diri mereka, tetapi juga untuk orang lain juga.
Ya, mereka meresponnya dengan baik. Lalu kemudian melahirkan Yesus itu dalam hati, dalam hidup mereka. Seandainya mereka hanya mendengarkan begitu saja dan tidak menerima berita itu dan melahirkan dalam hidup mereka, pasti mereka tidak akan pergi untuk melihat itu. Ya, karena pastilah mereka seperti orang lain menganggapnya itu adalah berita kosong. Tetapi mereka optimis bahwa itu bukan berita kosong. Ya, tetapi itu adalah berita yang sangat luar biasa, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk orang lain juga. Ya, dan karena mereka sudah melahirkan Kristus itu dalam diri mereka, sekalipun mereka berhadapan dengan begitu banyak tantangan dan rintangan dalam perjalanan, tetapi sekali lagi hal itu tidak merintangi mereka, lalu kemudian mereka dengan penuh semangat, ya, melihat apa yang telah disampaikan kepada mereka. Melihat secara kasat mata. Awalnya mereka hanya melihat dengan kacamata iman. Ya, bahwa apa yang disampaikan kepada mereka itu benar-benar terjadi dan mereka menyaksikannya itu, dan ketika itu Bapak Ibu Saudara-saudara tidak hanya sebatas untuk menyaksikan, tetapi mereka berupaya untuk kemudian menyampaikan itu kepada orang lain. Ya. Dan ternyata masyarakat yang ada di sekitar ketika mereka mendengarkan berita mereka, mereka semua terheran-heran. Ya. Mereka terheran-heran. Ya, satu hal yang membuat mereka terheran, kok kepada orang kecil, orang yang kurang diperhitungkan, Tuhan menjumpai mereka. Berarti bahwa ya, orang itu tidak menyepelekan orang kecil. Tetapi orang kecil pun juga Tuhan mau pakai untuk kemudian dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara tidak heran kalau ya Titus ya mengatakan bahwa apa yang telah kamu dengarkan ya tidak hanya kamu fasih untuk kemudian berkata-kata, fasih untuk berbicara, ya berbicara tentang kelahiran Yesus, berbicara menyangkut soal iman, ya tetapi yang lebih penting dari semuanya itu ialah kefasihan untuk kemudian melakukannya, mewujudkan dalam tindakan, bukan hanya sebatas pada kata-kata, tetapi melalui tindakan. Nah, kalau dua hal ini berkolaborasi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi dambaan Tuhan. Menjadi dambaan Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas dan tanggung jawab kita bersama. Pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dua anak kita akan menjalani atau menerima pelayanan baptisan kudus ya dari majelis gereja. Yaitu yang pertama anak kekasih atau cucu kekasih kita Gianeta Gwinsa Patongloan Cahyadi. Nah, itu anak dari saudara kekasih kita Dr. Singgi Subakti Cahyadi dan Dr. Retno Sari Patongloan. Ya, dan cucu atau anak kekasih kita Konstantin Palebangan. Anak dari saudara kekasih kita Aser Mengalik Palebangan dan Serlina Paliling. Ya, waktu pertemuan kita saya sudah sampaikan bahwa anak-anak kita pun wajib sifatnya untuk kemudian kita memberikan pelayanan baptisan kudus. Karena apa? Karena mereka adalah anak janji. Mereka adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan karena itu wajib sifatnya untuk kemudian kita memberikan tanda dan materai pengasihan Tuhan melalui baptisan kudus itu. Karena apa? Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang dewasa tetapi juga untuk anak-anak. Dan dengan demikian ya
kita bersama punya hak yang sama untuk menerima itu. Jadi tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua tidak hanya sebatas untuk membaptis. Ya, tugas dan tanggung jawab Bapak Dr. Singgi Subaktia Cahyadi bersama dengan Ibu Retno Sari Patongloan, ya, dan Bapak Asher Mangalik Palebangan dan Ibu Serlina Paliling. Ya, tidak hanya sebatas kita membaptis anak-anak kita hari ini. Ya, tetapi ada tugas yang sangat penting untuk dinyatakan, yaitu bahwa jadikanlah kedua anak kekasih kita ini menjadi anak dambaan Tuhan. Bisa begitu ya? Pak Asher? Dengan Ibu? Ya. Pak Singgi bagaimana kira-kira? Siap dengan Ibu kekasih? Jangan biarkan mereka. Sekalipun ada banyak tantangan. Ya, tetapi tugas dan tanggung jawab mereka, tanggung jawab kita ialah jadikan anak-anak kita itu tetap dijadikan Tuhan sebagai anak dambaan. Yaitu apa? Mewartakan berita keselamatan itu kepada orang lain. Ya, dan bagaimana mereka ya dapat ya menjadi ya anak dambaan Tuhan kalau orang tua tidak siap untuk menuntun mereka kepada jalan Tuhan. Kita sementara ini sedang berjalan, dan jalan itu ialah Tuhan Yesus. Sekaligus menuju kepada pintu surga. Dan siapa yang menjadi pintu surga? Yesus. Yesus adalah jalan, dan Yesus dia adalah pintu itu sendiri. Tidak bisa orang masuk ke dalam kalau tidak melalui jalan itu, dan kalau tidak melalui pintu itu. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa di hari Natal ini tanggal 25 Desember kita semua tetap memaknai kehidupan kita bahwa sesungguhnya kita semua ini adalah dambaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Natal 25 Desember tahun 2024. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Roh Kudus kiranya tetap menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Dan mari kita mengucapkannya dengan suara yang normal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Allah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan mendambahkan kita anaknya untuk hidup di jalan yang benar, sehingga Tuhan sendirilah yang datang untuk menyelamatkan kita. Biarlah Natal ini menjadi kisah kasih yang terindah buat kita semuanya. Bersama dunia datang kepada
bersama dengan segenap orang percaya pada segala tempat dan zaman, kita akan bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita, dan kita akan mengucapkannya berdasarkan rumusan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Kita mengangkat pujian Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Mari kita membawa persembahan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian Dio Mai Mintu Lembang. Dia
kesaksian pujian solo PKBGT, kemudian solo PPGT atas nama Rara, dan kemudian yang terakhir paduan suara jemaat. Silakan. yang berlimpah tiada batasnya, menyejukkan hati ini, menyegarkan jiwa ini. Siapakah aku Tuhan? Hanya yang bisa ku beri padamu apa yang ada padaku. Tiada harta yang berarti ku miliki, Tuhan saja yang lebih tahu. Pimpinlah langkah kakiku ini, dan pergi beritakan kasih-Mu. Tanganku kerja bagi-Mu, bibirku memuji-Mu. Tuhan tuntun langkahku. Sadari sungguh kasih-Mu yang berlimpah tiada batasnya, menyejukkan hati ini, menyegarkan jiwa ini. Siapakah aku Tuhan? Hanya yang bisa ku beri padamu apa yang ada padaku. Tiada harta yang berarti ku miliki, Tuhan saja yang lebih tahu. Pimpinlah
aku ini dan pergi beritakan kasih-Mu. Tanganku kerja bagimu, bibirku memuji-Mu. Tuhan tuntun langkahku. Hanya yang bisa ku beri padamu apa yang ada padaku. Tiada harta yang berarti ku miliki, Tuhan saja yang lebih tahu. Pimpinlah langkah kakiku dan pergi, beritakan kasih-Mu. Bibirku memuji-Mu, Tuhan tuntun langkahku. Tanganku kerja bagimu, bibirku memuji-Mu. Tuhan tuntun langkahku. Layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal
Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku.
kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu baptisan kudus yang akan dilayankan kepada kedua cucu atau anak kekasih kita, yaitu Winsa Patembuan Cahyadi dan Konstantin Balebanya. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah cerita Tuhan Yesus tentang baptisan kudus. Demikian, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptis mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia bersabda, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini, ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Dan buat saudara kekasih, Singgi Subakti Cahyadi bersama dengan Ibu Dr. Retno Sari Patongloan dan Bapak Asher Mangalik Palebangan dan Serlina Paliling disilakan berdiri. Untuk kemudian siap sedia untuk menyerahkan anak kekasih untuk menerima pelayanan baptisan kudus. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak
takluk ke dalam, ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa. Namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis. Apakah engkau yakin, Dr. Singgi Subakti Cahyadi? Ya, saya yakin. Ibu Retno Sari Patongloan? Ya, saya yakin. Bapak Asir Mangalik Palebangan? Ya, saya yakin. Ibu Serlina Paliling? Ya, saya yakin. Terima kasih. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku, Dr. Singgi Subakti Cahyadi? Ya, saya mengaku. Dr. Retno Sari Patongloan? Ya, saya mengaku. Aser Palebangan? Aser Malik Palebangan? Ya, saya mengaku. Serlina Paliling? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji, Dr. Singgi Subakti Cahyadi? Ya, saya berjanji. Dr. Retno Sari Patongloan? Ya, saya berjanji. Aser Mangalik Palebangan? Ya, saya berjanji. Serlina Paliling? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Janeta Winsa Patongloan Cahyadi. Dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Konstantin Palebangan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Ya, mari kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita naikkan syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau telah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak-anak ini dengan Roh Kudus supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa firman Tuhan yang tidak kelihatan, yang kami baca dan dengarkan pun juga akan menjadi kesaksian bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami yakin bahwa bersama dengan anak kekasih kami, Gianeta Gwinsah Patongluan Cahyadi, dan anak kekasih kami, Konstantin Palebangan, dan bersama kami semua, kami adalah anak-anak yang didambakan Tuhan, yang mau tetap bekerja sama dengan Tuhan, menjadikan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak cahaya, anak-anak terang, untuk membawa berita Natal, tidak hanya pada hari ini saja, tetapi juga dalam sepanjang sejarah hidup kami. Sekali lagi terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, baik firman yang kelihatan melalui pelayanan baptisan kudus dan juga firman yang tidak kelihatan, sehingga semua tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan atas semua persembahan-persembahan yang kami nyatakan, baik itu persembahan pujian, baik yang kami nyatakan secara bersama-sama maupun yang melalui solo dan paduan suara, sehingga semuanya itu tetap menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan hidup kami pun di tengah-tengah dunia ini menjadi harum karena Tuhan. Demikian juga dengan persembahan hidup kami, tubuh kami secara utuh. Dan dengan demikian pun juga kami akan tetap mempersembahkan yang Tuhan punya yang ada pada kami dalam bentuk materi yang telah kami persembahkan, baik itu melalui pundi-pundi persembahan, melalui kotak persembahan, dan melalui amplop-amplop persembahan. Dan kami yakin dan percaya
itu tidak menjadi beban bagi kami, tetapi menjadi sukacita karena semua itu kami peroleh daripadamu, yang kami persembahkan dan kami gunakan bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan. Terlebih khusus di jemaat Beringkanaya di tempat ini, dan kami majelis gerejamu selalu memohon kepadamu. Kiranya kuasa kerja Roh Kudus tetap bekerja pada diri kami, sehingga dengan bijaksana kami dapat mengelola persembahan-persembahan itu bagi kemuliaan Tuhan. Demikian juga yang Tuhan masih percayakan bagi kami yang ada pada kami. Kiranya Roh Kudus tetap membimbing dan mengajarkan kami untuk tetap mempersembahkannya. Bukan untuk kemuliaan kami, tetapi semata-mata adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kami tetap berkenan kepadamu. Semua kami yang hadir pada saat ini Tuhan, kami tetap menyatakan syukur kami. Yang mana Tuhan hadirkan kami baik dari tempat yang jauh, dari pulau-pulau di Nusantara ini. Dan kemudian kami berkumpul bersama-sama dengan segenap warga jemaat Tuhan yang menetap di Makassar di sini. Semua ini boleh kami alami karena perkenan Tuhan. Tuhan sudah menyertai saudara-saudara kami dalam perjalanan yang jauh, dan boleh bersama-sama dengan kami untuk kemudian merayakan Natal pada hari ini. Dan kami yakin kehadiran kami bersama pun akan bermakna bagi kemuliaan Tuhan untuk menyebarkan kabar sukacita ini. Karena kami semua bersama dengan saudara-saudara kami pada denominasi gereja yang ada, kami adalah dambaan Tuhan untuk mau dipakai oleh Tuhan, untuk bekerja sama dengan Tuhan, menyebarkan kabar sukacita ini bagi dunia ini, sehingga keselamatan itu dapat dialami oleh umat manusia dan dunia. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik, dan juga kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa setiap kami anak-anakmu yang mengambil bagian apapun peran kami dalam ibadah ini, kami yakin dan percaya bahwa semua kami layankan karena Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa semua kami yang hadir bersama-sama dalam berbagai perkara yang kami hadapi, kami yakin Tuhan Yesus tetap menjaga kami dalam berbagai hal yang kami hadapi. Dan dengan penuh sukacita kami dapat merayakan hari Natal ini untuk menyampaikan selamat Natal kepada ayah dan ibu kami, kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, kepada cucu cicit kami, kepada orang-orang yang kami kasihi, baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang jauh daripada kami. Sehingga sukacita Natal hari ini benar-benar menjadi bagian hidup kami, dan Kristus tetap lahir dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin pada hari ini ada yang berulang tahun. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menyempurnakan sukacita mereka, dan perjalanan kehidupan mereka pun akan menjadi sukacita dalam kemuliaan Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami bersama. Dan buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir dalam ibadah ini, baik karena keterbatasan fisik, karena berbagai sebab, dan juga karena sakit penyakit, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap hadir menguasai mereka, dan penyakit yang mereka derita tidak mengurangi makna sukacita Natal yang dialami saat ini. Dan Tuhan menjumpai mereka untuk kepulihan kesehatan dengan lawatan Tuhan. Kami yakin gereja-gereja Tuhan hari ini, Tuhan tetap memberkati, baik dalam republik ini maupun di belahan bumi yang lain, sehingga kami bersama-sama tetap mengalami persekutuan dengan Tuhan tanpa dihalangi oleh apapun juga. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing, kami yakin Tuhan Yesus tetap menjaga kami, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan Tuhan tetap memberkati segenap anak-anak kami, cucu cicit kami, saudara-saudara kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Kami yakin Tuhan tetap memelihara mereka. Ya Bapa kami di surga, demikian juga untuk tanaman yang kami tanam, ternak pemeliharaan kami, baik di pekarangan rumah maupun di kebun maupun di sawah atau dimanapun. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati dan bertumbuh dengan baik, berkembang biak dengan baik,
bukan untuk kemuliaan kami, tetapi kami gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Dan inilah doa kami sebagai anak-anak-Mu, baik itu majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, dan kami sebagai warga jemaat-Mu yang kami sampaikan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami datang berdoa. Haleluya, amin. Penekanan warta buat kita semuanya bahwa ibadah syukur akan dilaksanakan jam 5 sore di rumah keluarga Ibu Yosvin Palebangan. Terpujilah Tuhan bahwa kita bisa menikmati sukacita Natal dalam ibadah pada saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini. Dan mohon maaf jika ada hal yang mengganggu dalam ibadah ini, mohon dimaafkan. Dan terlebih khusus kami juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Manase Dilarandan yang telah memimpin ibadah kita pada saat ini. Dan biarlah firman-Nya terus menguatkan iman dan percaya kita untuk memberi diri menyambut dengan sukacita rencana Allah yang mendambahkan persekutuan untuk umat-Nya yang kudus. Selamat Hari Natal di tahun 2024. Selamat menyongsong tahun baru 2025. Mari berdiri. Sebelum berdiri untuk memuliakan Tuhan, ya perkenankan saya sebagai ketua PNG Jemaat Biringkanaya untuk sekali lagi menyampaikan selamat Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2025. Dan selanjutnya ialah bahwa perkenankan saya menyampaikan kepada kita semua bahwa ada kerinduan dari majelis gereja dan sebagian warga jemaat, kalau bisa halaman gereja kita ini agak lebih luas sedikit lagi. Dan pernah kami mendengarkan informasi bahwa yang bengkel di sebelah sana pernah menyampaikan niat baiknya kepada majelis gereja dengan mengatakan kalau gereja mau ambil oleh keluarga bisa rela untuk memberikannya kepada gereja. Namun pada waktu itu kita belum ada dana sehingga tertunda hal itu, dan yang menyampaikan itu sudah tidak ada dan sekarang itu tinggal menjadi milik dari semua ahli waris. Maksud kami di sini ialah moga-moga ke depannya ketika keluarga sudah siap untuk itu, lalu kemudian kita harus mempersiapkan diri sedini mungkin dan dukungan dari segenap warga jemaat baik yang ada di Makassar maupun yang ada di luar, mohon untuk dukungan bagi kami majelis gereja untuk pengadaan hal yang dimaksud. Sebab tanpa dukungan Bapak Ibu saudara-saudara, kami majelis gereja tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa berkarya bagi kita semua, baik kami yang ada di sini maupun Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di daerah lain atau yang ada di pulau yang lain. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus tetap menolong kita, melindungi kita sehingga berkat-berkat Tuhan tetap terus mengalir dari tahun ke tahun. Demikian sedikit yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau mengganggu pemikiran dan perasaan kita semua. Dan untuk itu saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Hai, siarkan di gunung. Terima kasih.
Bapak, saudara-saudara, adalah yang diharapkan oleh Tuhan untuk menyebarkan karya penyelamatan yang Tuhan nyatakan melalui Sang Bayi Natal. Dan karena itu pergilah, hidupilah kabar baik Natal dan beritakanlah bagi dunia bahwa sesungguhnya keselamatanmu datang hanya oleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah menjadi kekuatanku memberitakannya. Dan karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Sambil bersalam-salaman dengan saudara-saudara kita, dengan orang yang kita kasihi, kita mengangkat pujian Selamat Hari Natal. King of Kings, the Lord of Lords. He's my Jesus.